Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10. Materi kali ini merupakan keberlanjutan dari materi minggu yang lalu yang sudah membahas tentang sumber hukum. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga hukum juga, perbedaan hukum pidana dan perdata. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem kelembagaan peradilan nasional. Seperti yang sudah kalian lihat di bawah itu ada 4 jenis peradilan. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini merupakan tingkat terendah dalam sistem kelembagaan peradilan nasional. Ada di tingkat daerah ya, biasanya di tingkat wilayah, kota atau kabupaten, semua pasti ada. Kita naik yang di atasnya. Nah, peradilan di atas dari peradilan umum itu ada pengadilan negeri. Di atas dari pengadilan negeri itu ada di pengadilan tinggi. Di atasnya pengadilan tinggi itu ada Mahkamah Agung yang merupakan pusat dari sistem kelembagaan peradilan nasional. Kalau peradilan agama itu ada pengadilan agama, lembaganya ada pengadilan agama. Kemudian di tingkat atasnya itu adalah pengadilan tinggi agama, tetap berpusat di Mahkamah Agung. Kalau peradilan militer itu lembaganya pengadilan militer, di atasnya itu adalah pengadilan Mahkamah Tinggi Militer, dan tetap berpusat di Mahkamah Agung. Untuk yang peradilan tata usaha negara itu adalah pengadilan tata usaha negara. Di tingkat atasnya itu adalah pengadilan tinggi tata usaha negara dan tetap berpusat di Mahkamah Agung. Nah, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara itu berada di tingkat 1. Artinya berada di level kota atau kabupaten. Kalau kita perhatikan, kalau pengadilan tinggi di Kota Malang itu terletak di depan atau di seberang flyover Arjosari, tepat di pojokan itu. Pengadilan agama berada di belakangnya, di jalan apa itu ya, Sunandar Prisudar kalau tidak salah. Pokoknya di belakang mau ke arah Terminal Arjosari itu ada pengadilan agama. Pengadilan militer itu bisa dilihat di Rampal itu ya. Dan PTUN, pengadilan tata usaha negara, itu bisa dilihat di mana ya, di arah yang keluarnya dari Terminal Arjosari itu. Nah, oke. Pengadilan tinggi agama, pengadilan Mahkamah Tinggi Militer, dan pengadilan tinggi tata usaha negara itu ada di tingkat 2. Di mana? Di provinsi, berarti di Surabaya, di Semarang, pokok di ibu kota provinsi biasanya. Dan Mahkamah Agung itu memegang sistem kelembagaan yang paling tinggi dan biasanya kebijakannya itu adalah kasasi. Nah, ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Apa Mahkamah Konstitusi dan apa itu Komisi Yudisial, kita akan bahas di next selanjutnya. Nah, ketiga, Mahkamah sistem kelembagaan tertinggi peradilan nasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial itu tetap berpusat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengadilan negeri seperti yang Pak Septa sudah jelaskan tadi, berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota. Nah, wewenangannya adalah 1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Yang kedua, memberi pertimbangan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya. Dan Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan terhadap
pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya. Itu pengadilan negeri. Nah, masih di atas dari pengadilan negeri itu ada pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Wewenangannya adalah mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding, mengadili sengketa kewenangan, mengadili antar pengadilan negeri di daerahnya, memberi pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi di daerahnya, melakukan pengawasan terhadap peradilan di tingkat pengadilan negeri. Kita lanjutkan. Pengadilan agama itu berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Kewenangannya menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nah, bidangnya itu ada perkawinan dan warisan. Biasanya itu pengadilan agama sengketa waris atau cerai biasanya. Pengadilan tinggi agama itu berkedudukan di tingkat ibu kota provinsi. Kewenangannya mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat banding, mengadili sengketa kewenangan, mengadili antar kewenangan antar pengadilan agama yang ada di bawahnya tadi. Hampir sama dengan pengadilan tinggi, dia mengawasi kewenangan dari pengadilan negeri ya yang ada di bawahnya. Berikutnya itu adalah pengadilan militer. Nah, pengadilan militer itu kewenangannya adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Ya, itu pengadilan militer. Jika pengadilan militer tinggi itu kewenangannya memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit berpangkat mayor ke atas. Kemudian memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputuskan oleh pengadilan militer, memutuskan sengketa kewenangan, mengadili antar pengadilan militer. Hampir sama, hanya perbedaannya adalah pangkat dari terdakwa itu prajuritnya. Kalau pengadilan militer tinggi itu berpangkat mayor ke atas. Kita lanjutkan. Pengadilan militer utama itu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha yang telah diputus pada tingkat pertama. Ini bukan pengadilan militer utama ya, pengadilan tata usaha ini. Ini oke, ini kita lewati dulu biar tidak membingungkan. Kita ke pengadilan tata usaha negara. Berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, berwenang mengadili sengketa tata usaha tingkat pertama. Oke. Pengadilan tinggi tata usaha negara itu di atasnya pengadilan tata usaha negara. Itu berkedudukan di ibu kota provinsi, berwenang mengadili sengketa tata usaha tingkat banding, memutuskan sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara. Oke, kekuasaan kehakiman pasal 24. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, sedangkan amandemennya segala urusan mengenai peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 24 ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24A, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Ya, perlu kalian ingat tingkat kasasi berarti tingkat tertinggi tadi. Kalau merujuk pada hierarki atau tingkatan yang kita bahas di slide yang pertama. Kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi undang-undang sebelum itu diterapkan di masyarakat ini harus diuji kelayakan. Kira-kira kalau ditetapkan seperti ini, apakah masyarakat menerima atau akan menimbulkan sebuah pro dan kontra? Ini penting.
pasal 24B itu tentang kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi Komisi Yudisial ini yang mengangkat Hakim Agung, itu tugas atau wewenang dari Komisi Yudisial. Dan yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Nah, pasal 24C itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang. Ya, uji kelayakan. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, pembubaran partai politik. Nah, ini menarik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi kalau ada ribut-ribut tentang pilkada, pilpres, pilgub, pilwali, itu yang menyelesaikan perselisihan itu adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Oke. Korupsi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja. Saya kira itu yang bisa Pak Septa sampaikan berkaitan tentang struktur lembaga peradilan nasional yang ada di Indonesia. Nah, jika kalian telah menyimak pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan kalian berkomentar di kolom komentar video ini mengenai boleh struktur lembaga peradilan yang ada di Indonesia, kemudian kewenangan dari lembaga-lembaga peradilan tersebut, atau kewenangan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau Komisi Yudisial. Silakan kalian komentar di kolom komentar, kemudian kalian screenshot ya. Setelah kalian screenshot, kalian kirimkan di Google Classroom sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.